Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan memulai halaqah penjelasan matan Tuhfatul Atfal di halaqah yang pertama insyaallah taala. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke penjelasan syarah, kita sudah alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah ya mendapatkan manuskrip atau penjelasan tafsiriyah yang singkat yang alhamdulillah sudah dibagikan di grup ya. Jadi silakan dibuka ya. Kemudian bagi yang mempunyai apa namanya? Matan Tuhfatul Atfal berupa fisiknya, silakan juga dibuka dan juga dipersiapkan alat tulisnya. Nanti Anda akan bacakan, insya Allah Anda akan bacakan ya matannya, dan silakan untuk mengkoreksi jika ada bacaan yang berbeda begitu ya. Jadi meskipun nanti antum dapati perbedaan mungkin dari Anda yang bacakan, dari apa yang Anda bacakan dan dari buku ya atau misalkan PDF pelajaran yang antum pegang, nah itu silakan ditandai ya dan ikuti apa yang eh, Anda sampaikan begitu ya. Ikuti apa yang Anda sampaikan atau Anda eh, apa yang Anda baca begitu ya. Karena nanti insya Allah akan eh, berhubungan ya dan berkesinambungan insya Allah taala sampai nanti pengijazahan sanad begitu ya. Nah, karena ya kita ketahui bahwasanya matan-matan tajwid atau matan ilmu-ilmu yang lain itu boleh jadi ada perbedaan jalur sanad ya. Dan perbedaan jalur sanad ini ya eh, mempengaruhi juga perbedaannya beberapa kalimat di beberapa tempat. Nah, tapi tidak demikian perbedaan ini tidak menjadikan ya yang satu lebih kuat misalkan dan menjatuhkan yang lainnya, tidak. Tapi ini saling perbedaan ini untuk menguatkan satu matan atau satu perbedaan dengan perbedaan naskah yang lainnya. Barakallahu fikum. Jadi silakan dipersiapkan alat tulisnya, juga dipersiapkan catatan buku tulisnya untuk mencatat apa yang dianggap penting. Baik. Sebelum kita masuk ke matan Tuhfatul Atfal, ya kita tahu bahwasanya matan Tuhfatul Atfal ini merupakan karangan yang berbentuk nazam, ya, berbentuk apa? Nazam atau bait syair ilmiah yang dikarang oleh Syekh Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri pada tahun 1198 Hijriah di Mesir. Nah, dikarang oleh siapa? Syekh Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri pada tahun 1198 Hijriah di Mesir. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala buku ini ya bisa diterima dan menyebarkan atau tersebar manfaatnya di seluruh penjuru dunia atau seluruh penuntut ilmu di penjuru dunia, ya khususnya mereka yang bergelut di bidang tajwid dan qiraat. Adapun bahasan dalam nazam Tuhfatul Atfal itu meliputi pembahasan hukum-hukum tajwid yang pokok atau yang dasar ya. Contohnya seperti yang kita tahu adalah seperti hukum nun sukun dan tanwin, ya. Hukum nun dan mim bertasydid, hukum mim sukun, hukum lam, ya, dan lamul fi'li dan seterusnya. Adapun nazam Tuhfatul Atfal ini terdiri dari 61 bait, ya, dengan bait yang pendek sehingga mudah diterima dan mudah dihafalkan oleh para penuntut ilmu. Nah, tapi sebelum kita lanjut, insya Allah di akhir pelajaran, di akhir halaqah nanti itu ada apa namanya beberapa evaluasi
yaitu kita akan sampaikan beberapa pertanyaan ya seputar materi yang sudah disampaikan. Nah, itu insya Allah pertanyaan-pertanyaan itu ya sebagai murojaah harian yang nanti antum silakan dijawab sendiri begitu ya. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan itu juga nanti insya Allah menjadi bahan apa namanya ujian di akhir begitu ya. Jadi setiap orang harus memperhatikan materinya, menulis apa yang dianggap penting. Nah, baik, barakallahu fikum. Kita lanjut ke matan tuhfah ya. Nah, Anda akan bacakan bab muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan harakatnya. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. نعم. طيب. متن yang pertama. يقول راجي رحمة الغفور ya دوما سليمان هو الجمزوري. Nah, yaqulu di sini adalah akan berkata ya. Akan berkata. Maksudnya ya, ini untuk memberi peringatan ya atau mencuri perhatian orang-orang ya yang mendengar. Nah, raji rahmatil ghafuri ya akan berkata atau berkatalah orang yang senantiasa mengharapkan ya raji mengharapkan rahmatil ghafuri, mengharapkan rahmat dari Allah atau dari Tuhan yang Maha Pengampun ya, yang Maha Pengampun. Yang mengharapkan rahmat dari Allah atau dari Tuhan yang Maha Pengampun siapa? Yaitu penulis nazim atau penulis nazam yaitu nazim Sulaiman Al-Jamzuri. Sulaiman Al-Jamzuri. Nah, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri nama lengkap beliau adalah ya Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri. Ada ulangi. Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri. Ya. Yang mana beliau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri juga masyhur dengan sebutan Al-Afandi. Ya. Masyhur disebut atau masyhur dengan sebutan apa? Al-Afandi. Beliau yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri yang beliau lahir di kota Tonto. Ya. Di kota apa? Di kota Tonto. Yaitu sebuah tempat atau sebuah kota ya yang bernama Jamzur ya yang mana jaraknya itu sekitar ya kurang lebih 4 mil dari kota Mesir. Jaraknya sekitar 4 mil dari kota kota Mesir. Dan adalah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal ya, Rabiul Awal sekitar tahun 1163 Hijriah. Sekitar tahun 1163 Hijriah. Nah, baik. Dauman Sulaimanu huwal Jamzuri. Nah, Dauman Sulaiman huwal Jamzuri. Nah, Dauman adalah selamanya ya. Maksud dari Dauman adalah selamanya. Maksud selamanya adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di sini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan ya, berkatalah ya orang yang senantiasa raji mengharapkan rahmatil ghafuri dauman begitu ya. Rahmatil ghafuri dauman yaitu Allah Subhanahu wa taala ya, yang maha apa? Yang maha pengampun. Ya, maksudnya apa? Dauman pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya dauman. Maksudnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat selamanya.
pengampunan di dunia, baik pengampunan di akhirat. Nah, sampai sini paham? Jadi yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman. Ya, maksudnya apa? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, yang mana ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya dauman, selamanya. Maksud selamanya adalah pengampunan Allah ya di dunia ya, dan pengampunan Allah di akhirat. Nah, siapa yang berkata itu? Yaitu Sulaiman ya, yang kita tadi sudah sebutkan, yaitu Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Syalabi ya, Huwal Jamzuri ya, dikenal juga dengan Al-Jamzuri, dikenal juga dengan Al-Alfandi. Nah, kemudian alhamdulillahi ya musalliyan ala alhamdulillahi musalliyan ala ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan bersolawat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala ya, beserta keluarganya dan orang yang mengikutinya dan orang yang mengikutinya. Taib, kalimat wa alihi ini memiliki dua ya, secara umum memiliki dua makna. Wa alihi maksudnya keluarga di sini ya, di sisi ditengok dari segi keumuman makna wa alihi. Ya, wa alihi ya, ditinjau dari segi keumuman makna. Wa alihi maksudnya adalah mencangkup seluruh pengikut ya, pengikut syariat Nabi Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW berada di atasnya dan mendakwahkannya ya, sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahu alaihim itu secara umum. Nah, adapun wa alihi ya, intinya dari segi kekhususannya, maka artinya adalah ahlul bait, yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW, yang mana kita ketahui sama-sama keluarga Nabi Muhammad SAW ya, itu mereka tidak berhak menerima zakat dan sedekah. Ya, keluarga Nabi Muhammad SAW termasuk Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh ya, dan tidak berhak menerima zakat dan sedekah. Yang boleh bagi Nabi Muhammad SAW dan keluarganya adalah apa? Menerima hadiah. Nah, jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya, juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa ya salawat ini ya bukan hanya tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi doa ini juga ya sampai kepada siapa? Kepada wa alihi, yang mana wa alihi tadi apa? Ada secara umum, ada secara khusus. Umumnya adalah seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti syariat beliau, ya, yang mengikuti ya eh, akidah dan tauhid beliau, ya sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahu alaihim. Secara khusus Ahlul Bait yang mana tidak berhak menerima zakat dan sedekah. Dan pertanyaannya, kenapa Syekh Sulaiman Al-Jamzuri juga mendoakan berupa salawat bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga kepada para ya seluruh umat Nabi Muhammad SAW dan terkhususnya keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan kita ketahui bahwasanya salawat itu terbagi menjadi tiga. Salawat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya itu berupa ya ampunan. Salawat dari malaikat kepada seorang hamba itu berarti apa? Apa namanya, permohonan permohonan rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk si hamba. Adapun salawat antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya adalah berbentuk doa-doa yang baik. Ya, ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, mengambil intisari dari perkataan dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Nah, kemudian Syekh Sulaiman Al-Jamzuri juga mendoakan bukan hanya kepada Nabi Muhammad kemudian sallallahu alaihi wasallam, bukan juga hanya kepada ya keluarga beliau, tetapi wa man tala ya, siapa saja yang mengikutinya. Siapa saja yang mengikuti, maksudnya tadi sudah disebutkan siapa saja yang mengikuti ya pelajaran syariat ya, bimbingan bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menerapkan ya keyakinan dan meneguhkan hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berhak disembah dan dipuji dari segala sisinya. Allah berhak disembah dan dipuji dari ya perbuatan yang maha maha, maha adilnya
dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerububiyahannya, Allah yang Maha mengatur, dan Allah Maha menciptakan, ya. Kemudian keuluhian Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, ya, uluhiyahnya. Kemudian eh, nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna, ya, berserta sifat-sifatnya. Nah, kemudian wa ba'du hadza an-nazmu lil muridi, ya. Wa ba'du hadza an-nazmu lil muridi, sebelumnya wa ba'du, ya, wa ba'du, kalimat wa ba'du adalah pemisah, ya, antara muqaddimah dan isi. Jadi kalimat yang datang sebelum kalimat wa ba'du itu semuanya adalah muqaddimah atau, ya, eh, permulaan suatu, ya, permulaan suatu, apa namanya, matan begitu, ya. Adapun kalimat yang datang setelah wa ba'du itu adalah isi dari matan tersebut. Nah, kemudian berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, "Hadzal nazmu lil muridi." Taib, nazam nazam adalah syair ilmiah. Nah, syair ilmiah yang mana biasa, ya, terkenal di kalangan Arab, ya. Mereka membuat syair-syair, ya, membuat syair-syair untuk menyemangati, misalnya untuk menyemangati dalam berperang, untuk memuji seseorang, atau bahkan, ya, merendahkan seorang. Itu orang-orang Arab, ya, biasa menggunakan syair. Karena kita ketahui bahwasanya, ya, Al-Quran itu turun ketika bahasa Arab, ya, kala itu sedang sedang ada di puncaknya, sedang ada di puncak kefasihan, ya. Setiap orang bisa melantunkan dan membuat syair yang panjang lagi indah. Nah, Al-Quran itu datang untuk apa? Untuk menjadi bukti bahwasanya, ya, Al-Quran adalah perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ditiru, ya, meskipun seluruh manusia, ya, dan seluruh jin, ya, mendatangkan satu yang semisal 10 ayat atau bahkan satu ayat, itu maka tidak bisa, ya, bangsa Arab semuanya atau bahkan seluruh umat manusia tidak bisa dapat mendatangkan apa yang semisal dengan Al-Quran, ya. Dan kelemahan mereka, ya, kelemahan bangsa Arab atau kelemahan seluruh umat manusia, bahkan jin-jin, ya, kelemahan mereka itu menjadi bukti bahwasanya Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu mithlihi walau kana ba'dhum ala ba'din dhahira." Katakanlah wahai Muhammad kepada, ya, kepada kaum kafir Quraisy, la in ijtama'atil insu wal jin, jikalau seluruh manusia bahkan jin berkumpul, ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan, ya, yang semisal dengan Al-Qur'an, la ya'tu bimithlihi, ya, maka sungguh mereka itu tidak akan dapat mendatangkan apa yang semisal dengan Al-Quran, ya. Walau kana ba'dhuhum, meskipun mereka satu sama lain, ala ba'dhin dhahira, saling membantu satu sama lain. Dan kelemahan mereka ini menunjukkan bahwasanya mukjizat Al-Quran, nah, yang mana Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak dapat ditandingi oleh siapapun dan apapun. Nah, jadi, ya, orang-orang Arab itu, ya, sangat biasa, ya, salah satu kebiasaan mereka membuat syair, ya. Dan ini terus berlalu, ya, dan terus apa namanya, dikenal begitu, ya, sampai 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 nazam, ya, atau syair-syair ini juga dibuat, ya, atau dikarang oleh para ulama untuk apa? Untuk memudahkan para penuntut ilmu, ya, menghafal kaidah-kaidah dasar atau contoh-contoh dari cabang ilmu tersebut. Kita tahu bahwasanya ada nazam bait syair tentang tajwid, ada tuhfah, ada jazariyah, ya, kemudian ada tentang hadis, matan baiquniyah, tentang bahasa Arab, al-ajrumiyah. Nah, ini semua adalah, ya, karangan-karangan dan apa namanya, para ulama, ya, karangan-karangan yang ditulis oleh para ulama, ya, demi apa? Demi memudahkan para penuntut ilmu. Nah, berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, "Hadzal nazmu", ya, kita ulangi, itu adalah syair ilmiah lil muridi, ya, ditunjukkan untuk orang yang menginginkan.
Menginginkan apa? Itu menginginkan pengetahuan. Maksud lil muridi maksudnya adalah talib, orang yang meminta atau yang mencari ilmu. Nah, nah kita tahu bahwasanya murid juga di bahasa Indonesia itu diidentik dengan seseorang yang atau seorang pelajar begitu ya. Karena memang 75% bahasa Indonesia itu adalah ya serapan dari bahasa Arab. Nah, murid juga sama. Bahasa Arab adalah orang yang menginginkan ilmu pengetahuan atau orang yang menginginkan begitu ya. Adapun lil muri di dalam matan ini yang menginginkan pengetahuan. Nah, begitu pula di Indonesia, murid itu diidentikan dengan seseorang ya atau seorang pelajar menuntut ilmu. Nah, finnuni wa tanwini wal mududi. Ya, yaitu tentang nun, finnun, wa tanwin dan tanwin wal mudud. Ya, dan mad-mad atau bacaan yang dibaca panjang. Nah, kebalikan dari mad adalah qasar. Mad adalah bacaan dibaca panjang, adapun qasar adalah bacaan dibaca pendek. Nah, baik, kita lanjut. سميته بتحفة الأطفال سميته بتحفة الأطفال. Nah, aku menamakan ia yaitu matan yang beliau tulis bituhfatil atfali dengan namanya adalah tuhfatil atfal ya tuhfatil atfal atau hadiah atau pemberian ya anak-anak begitu ya pemberian atau hadiah anak-anak. Nah, an syaikhina al-mihi dzil kamali an syaikhina al-mihi dzil kamali yang mana ya eh, penjelasan-penjelasan ilmu yang ada di matan Tuhfatul Atfal beliau ambil dari guru beliau. Siapa guru beliau? Yaitu guru Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Salah satunya adalah an syekhina yaitu dari guru kami Mihi ya Zil Kamali. Yaitu dari Syekh kami yaitu Al-Mihi. Al-Mihi ya. Zil Kamali yang memiliki kesempurnaan. Baik. Sebelum kita terangkan tentang apa namanya sekilas tentang guru Syekh Sulaiman Al-Jamzuri yaitu Syekh Mihi. Anda mau ya memberikan beberapa catatan di kalimat Zil Kamali. Nah, kita tahu kaidah bahwasanya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ma 'indakum yanfadu. Ya, apa yang ada di kalian atau apa yang ada pada kalian yang fadu itu cacat begitu ya atau tidak sempurna. Wa ma 'indallahi baq. Adapun yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu baq, itu kekal abadi, sempurna. Nah, baik. Adapun dzil kamali, ya kenapa Syekh Sulaiman eh, men mengkiaskan begitu ya atau menyampaikan bahwasanya gurunya itu dzil kamali, memiliki kesempurnaan. Baik. Ini ya, dzil kamali di sini yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini bukan berarti ya, bukan berarti ketetapan ya. Bukan berarti ketetapan yang utuh begitu ya. Tetapi ini adalah kata kiasan dan kata pengagungan dari seorang guru untuk dari seorang murid untuk gurunya. Maka zil kamali maksudnya yang memiliki kesempurnaan, ya maksudnya kesempurnaan apa? Yang baik akhlaknya, ya yang baik yang lahirnya, yang baik batinnya, yang luas pemahaman ilmunya, ya dan lain sebagainya. Nah, sampai sini paham ya. Jadi zil kamali itu kesempurnaan, tetapi kesempurnaan ya yang mana kesempurnaannya itu bukan kesempurnaan yang sama atau setara ya dan semisal dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi maksud dari kesempurnaan ini yang pertama adalah sebagai pengagungan dan penghormatan dari seorang murid kepada gurunya ya yang bermana bahwasanya Syekh Al-Mihi adalah ya guru yang memiliki keindahan akhlaknya, budi pekertinya ya memiliki ya kesempurnaan zahir dan batinnya
dan keluasan ilmunya. Nah, adapun Syekh Al-Mihyi, ya, nama beliau adalah, ini dicatat ya, Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Naji bin Fanish Al-Mihi. Anda ulangi. Nama lengkap guru Syekh Sulaiman Al-Jamzuri adalah Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Naji bin Fanish Al-Mihi. Nah, adapun disebut dengan Al-Mihi, ini adalah satu penisbatan kepada kota yang bernama dengan atau kota yang bernama Al-Mih. Jadi Al-Mihi ya adalah penisbatan kepada kota di daratan Mesir yang bernama kota Al-Mih. Yang mana kota Al-Mih itu bertetangga dengan kota ya Sheben Al-Qam di provinsi Al-Minufiyah. Nah, adapun Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Naji bin Fanish Al-Mihi, beliau rahimahullahu taala dilahirkan pada tahun 1139 Hijriah. 1139 Hijriah. Adapun muridnya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri lahir pada tahun berapa? Ya, tadi sudah disampaikan. Ada yang ingat? Ada yang catat? 1163 Hijriah. Baik, 1963 Hijriah. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Adapun gurunya Syekh Al-Mihi yang mana bernama lengkapnya Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Naji bin Fanish Al-Mihi, lahir pada tahun 1139 Hijriah. Nah, di kota tersebut ya, di kota tersebut yaitu di kota Al-Mih ya, beliau atau gurunya ya membaca Al-Qur'an dan menyempurnakan pendidikannya itu di Al-Azhar, Mesir. Kemudian beliau rihlah atau safar ya, berpergian untuk menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu di kota Tonto dan menetap di sana. Nah, jadi sampai sini paham ya. Jadi Syekh Al-Mihi ya, itu lahir sama juga di daratan Mesir, tetapi tidak satu tempat dan satu kota dengan kota kelahiran Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, yaitu di kota Tonto. Tetapi ya, kemudian gurunya Syekh Al-Mihi ya, itu menyebarkan pendidikannya atau menyebarkan ta'limnya, pengajaran Al-Quran dan sebagainya, dan melakukan safar dari kota kelahirannya ke kota Tonto dan bertemulah dengan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, dan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri itu berguru kepada gurunya. Begitu. Sampai sini paham ya? Nah, kemudian sejak Syekh Al-Mihi memutuskan untuk menetap di kota Tonto ya, maka yang sudah tadi yang sebutkan, beliau menyibukkan diri dengan mengajarkan ilmu-ilmu syar'i dan ilmu ya Al-Qur'an dan qiraat. Juga beliau berkhidmat demi agama yang menyebar luaskan ilmu agama sampai Allah Subhanahu wa taala mencukupkan rizki dia di dunia, dan Allah wafatkan ya pada tahun 1204 Hijriah, ya tepatnya pada hari Rabu tanggal 14 Rabiul Awal. Pada hari apa? Hari Rabu 14 Rabiul Awal, Syekh Nuruddin Ali itu wafat ya eh, pada hari Rabu 14 Rabiul Awal tahun 1204 Hijriah. Nah, طيب. Kita lanjut. Arju bihi ayyan fa'at tullaba. Arju bihi ayyan fa'at tullaba. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berharap akan manfaatnya untuk para penuntut ilmu, ya. Wal ajra wal qabula was thawaba. Ya. Jadi aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan adanya buku ini bagi siapa? Bagi para penuntut ilmu. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ganjarannya atau balasannya, wal qabul, penerimaannya, dan pahalanya, was thawaba, dan pahalanya. Baik, di sini ada perbedaan ya. Di sini ada al-ajr dan thawab. Al-ajr dan thawab. Nah, di sini Anda akan memberikan catatan. Al-ajr ya, artinya adalah ganjaran. Ya.
artinya adalah ganjaran. Ya. Sebagaimana bisa bisa ganjaran ya atau balasan atau timbalan begitu ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan ya eh, Nabi Nabi Yakub alaihissalam ya afwan Nabi Musa alaihissalam ya ketika ingin dinikahkan oleh ya eh, Nabi Syuaib ya Nabi Syuaib dengan salah satu istrinya. Nah, berkata atau firman Allah Subhanahu wa taala ya an ta'juruni thamaniya hijaj ya. Nah, intinya al-ajr adalah ganjaran ya atau timbalan begitu ya. Taib. Perbedaan antara al-ajr dan as-sawab, perbedaan antara al-ajr dan as-sawab, perbedaannya adalah adapun al-ajr yaitu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya setelah hambanya melakukan suatu amal. Ya, al-ajr adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya setelah hambanya melakukan apa? Suatu amal. Taib. Itu adalah al-ajr. Adapun as-sawab ya adalah pemberian Allah, as-sawab artinya pahala, adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tanpa menunggu hambanya melakukan amalan. Ya, as-sawab adalah pahala artinya ya. Maknanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tanpa menunggu hambanya melakukan amalan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada siapapun yang dia kehendaki. Nah, jadi perbedaannya apa? Kalau misalkan al-ajr adalah ganjaran, ya, adalah ganjaran yang mana ganjarannya itu ya datang setelah seorang hamba itu melakukan suatu amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun as-sawab itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada seorang hamba tanpa si hamba itu harus melakukan suatu amalan. Oleh karenanya, adapun di as-sawab ini ya Allah memberikan ya kepada siapa yang Allah kehendaki. Kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, adapun al-ajr apa? Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya setelah hambanya apa? Melakukan suatu amalan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Allah mengisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Syuaib. Ya, afwan. Nah, Nabi Syuaib berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah satu atau salah seorang dari kedua anak perempuanku dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku ya selama 8 tahun. Nah, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Nah, intinya Allah SWT menggunakan kalimat ala an ta'jurani. Ya, ta'jurani itu dari kata al-ajr. Nah, oleh karenanya apa namanya? Nabi Syuaib ya alaihissalam itu menikahkan salah satu istrinya menikahkan salah satu putrinya kepada Nabi Musa alaihissalam dengan syarat bekerja 8 tahun ya dan jika Nabi Musa alaihissalam menyempurnakan 10 tahun maka itu kebaikan dari Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi al-ajr adalah pemberian dari Allah SWT kepada hambanya setelah hambanya melakukan suatu amalan. Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillah kita sudah beres untuk muqaddimah. Nah, silakan mungkin ada yang mau baca
muqaddimah, silakan baca matanya dari awal sampai akhir muqaddimah. Nah, matanya saja ya, silakan. Lihat buku boleh ya. أنا Baik, أستاذ. ada yang. Nah, tafadhol. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري Nah, baik. الحمد. Dauman Sulaimanu ya. طيب. Harakat akhirnya dibaca. Kemudian طيب. panjang pendeknya jangan lupa tidak boleh ditinggalkan. Nah, diulangi yaqulu. يقول راجي رحمة الغفور Baik, bacanya kayak gini دوما. ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Ya, ketukannya yaqulu raji rahmatil ghafuri. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري Baik, الحمد. barakallahu fik. Eh, ana izin kasih catatan sedikit. Nah, jadi di sini untuk nanti pembacaan matan begitu ya ikhwas semuanya, itu harus perhatikan harokat ya dan juga panjang pendeknya. Jangan dia dibaca pendek yang harus dibaca panjang ya. Misalkan yang sering kita dengar juga pembacaan matan yaqulu raji rahmatil. J-nya itu dibaca pendek itu tidak boleh ya. Maka yang biasa atau yang sudah menghafal matan tetapi ada beberapa bacaan dua harokat yang dibaca satu harokat itu harus diperbaiki ya. Yaqulu raji gitu ya. Bukan yaqulu raji rahmatil ghafuri tapi yaqulu raji rahmatil ghafuri. Nah, barakallahu fiik. Silakan dilanjut akhi ya. dari awal lagi Ustaz. Dari matan kedua boleh. Bait kedua. دوما سليمان هو جمزوري. Wal alif lam ya. Oh, iya. دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله Nah, مصليا على. alhamdulillahi musalla ya. Jadi bukan alhamdulillahi lah ya lillahi dua harakat. Ya. الحمد لله مصليا على Ya. محمد وآله ومن تلا وبعد هذا الندم Nah, dua harakat. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi. وبعد هذا الندم للمريد. Nazh huruf dha-nya jelas ya. Nazh bukan nadmu. Nazmu. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. Ya. سم سميته بتحفة الأطفال. Al-fali ta-nya. سميته بتحفة الأطفال Ya. عن عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب. Ayyan fa'at tullaba. أرجو به أن ينفع الطلاب. طلاب طلاب لم تشديد. Ya. طلاب من يرجو من به. أرجو به أن ينفع الطلاب. طلاب Ya. والأجر والقبول والثواب. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Fikra. Ahsantum. Baik. Ya, jadi untuk semuanya yang sudah punya hafalan matan ya, yang sebelumnya ya apa namanya? Pakai nada boleh ya. Pakai nada boleh, tapi ingat ya panjang pendeknya, huruf-hurufnya yang harus qalqalah mana, yang enggak qalqalah mana ya. Tasdidnya di mana, harakatnya seperti apa itu harus sempurna. Jadi patokannya bukan pakai nada atau enggak ya, tapi harus sesuai. Nah, karena insya Allah nanti kita akan berikan ijazah sanad ya, yang mana sanad ini bisa digunakan untuk mengajar lagi ya, dan ini kita bikin ketat karena ini adalah sanad adalah risalah ilmiah ya, dan amanah ilmiah. Ya tidak boleh seorang bermudah-mudah. Makanya harus
baik-baik begitu ya dan harus serius. Nah, barakallahu fiik. Anda bisa lanjut, ikhwah? Bisa lanjut? Nah, Ustaz. Baik, sebelum lanjut, mungkin Anda kasih 2 atau 3 menit, silakan untuk semuanya mengisi absen. Absennya sudah dikirim oleh admin di grup atau di room chat ya, di room chat Zoom, silakan. 3 menit ya. Type yang kesusahan untuk absen, mungkin ada ibu-ibu ya yang kesusahan untuk absen, tapi dicoba dulu ya, dicoba dulu untuk klik, itu insya Allah mudah. Tapi kalau misalnya ada handphone yang mungkin bermasalah, tidak bisa buka aplikasinya, itu langsung, apa namanya, sebutkan namanya, ya, dan chat ke admin, barakallahu fiik. Ya, silakan 3 menit dari sekarang. Ya, masih ada 1 menit, silakan yang mau minum, ya. Atau mungkin ada yang puasa sunnah ya, Masya Allah. Ya, biar lebih siap lagi untuk matan dan bait selanjutnya. Nah, baik, kita lanjut. Ya, masuk ke bab selanjutnya itu hukum nun, sukun dan tanwin. Insyaallah Anda akan bacakan ya sampai 10 dulu ya. 10 matan atau 5 matan lagi. Dan kita lihat sampai berapa atau sampai berapa matan yang kita bisa ambil penjelasannya pagi ini. Nah, baik. Diperhatikan, disiapkan catatannya ya dan alat tulisnya. Baik. Linnuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Anda ulangi. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق 6 رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام ب6 أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما. Nah, sudah cukup atau butuh diulang? Afan, ulang Ustaz. Baik, diulang dari matan atau nomor ke-7 ya. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق 6 رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام ب6 أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما. بارك الله فيك. طيب, kita masuk ke hukum dan sukun dan tanwin. Nah, طيب, berkata Nazim rahimallahu taala linnuni in taskun walitanwini, ya, bagi nun sukun dan tanwin ya, arba'u ahkamin fakhudh tabyini, terdapat arba'u ahkamin, terdapat 4 hukum,
fakhudh tabyini, maka ambillah penjelasan dariku atau penjelasanku. Baik, sebelumnya apa itu nun sukun ya, dan apa itu tanwin? Nun sukun adalah nun yang kosong dari harakat. Nun yang kosong dari harakat. Insyaallah untuk istilah sukun itu insyaallah kita masyhur ya. Dulu ketika kita belajar di ya surau-surau kecil di desa begitu ya, di kampung, itu sukun itu sangat lumrah sekali. Nah, maka nun sukun adalah nun yang kosong dari harokat atau yang berharokat sukun, begitu ya. Nah, dan tanda dari pengucapan huruf nun, ya, tandanya adalah tetapnya kedua bibir ketika pengucapan. Tetapnya kedua bibir ketika pengucapan. Maksud dari tetapnya kedua bibir saat pengucapan maksudnya nun sukun itu diucapkan ya ketika dia ya rahang berharokat atau rahang dalam kondisi tipis begitu ya. Nah, kemudian nun sukun dalam pengucapan ya dan tulisan ya dalam keadaan wasal yaitu ketika menyambung bacaan ya ataupun waqaf ya yaitu ketika berhenti ya, maka nun sukun itu bentuknya adalah tetap ya atau ada begitu ya, terlihat. Nah, ada ulangi, nun sukun ya ketika pengucapan dan tulisan ya, entah itu tertulis ya atau ketika diucapkan ya, entah itu ketika wasal menyambung bacaan atau waqaf ya, maka nun sukun itu jelas adanya. Paham ya? Nun sukun ketika tulisan jelas ada nun sukunnya begitu. Ketika pengucapannya ada an begitu. Paham ya? Maksudnya itu. Kemudian nun sukun juga itu berada pada isim ya, fiil dan huruf ya. Entah di tengah atau di akhir kata. Entah di tengah atau di akhir kata. Nah, taib. Itu adalah nun sukun. Kemudian apa itu tanwin? Adapun tanwin adalah nun sukun tambahan. Nun sukun tambahan. Oleh karenanya, tanwin secara bahasa adalah nun zaidah atau nun sukun tambahan. Nah, maksudnya nun sukun tambahan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ya, itu tanwin diucapkan ya, diucapkan. Maksudnya berarti diucapkan adalah ada suaranya, tetapi tidak tertulis hurufnya, ya. Tidak tertulis hurufnya, ya. Kenapa tidak tertulis hurufnya? Yaitu untuk mempermudah dalam membacanya. Ya, contohnya misalkan kitabun, kitabun. Bun itu ada tanwin dhammah, ya. Ketika kita mengucapkan atau membaca kitabun, maka ya tanpa kita sadari kita telah membaca atau telah ya melafalkan nun sukun. Bun ya. Tetapi pada penulisannya kalimat kitabun itu diakhiri oleh huruf ba, bukan diakhiri oleh huruf nun sukun. Nah, sampai sini paham perbedaannya ya. Jadi adapun nun sukun yang tadi di awal itu nampak tulisannya dan terdengar pelafalannya. Anda ulangi, nun sukun nampak tulisannya dan terdengar pelafalannya. Adapun kalau tanwin, karena tanwin definisi dari tanwin adalah nun zaid atau nun tambahan, maka tanwin ya terdengar pelafalannya tapi tidak nampak dan tidak tertulis ya eh, tulisannya begitu atau wujudnya. Oleh karenanya di kalimat kitabun kita mengucapkan atau melafalkan nun sukun tetapi pada kenyataannya di tulisannya ya suku kata dari kitabun itu bukan kaf, ta, alif, ba, nun. Enggak, tapi kaf, ta, alif, ba begitu ya. Nah, barakallahu fik. Nah, agar mudah di sini ada perbedaan antara nun sukun dan tanwin. Silakan ditulis ya. Silakan ditulis. Nah, nun sukun ya. Nun sukun adalah perbedaan pertama nun sukun ya dia sifatnya asli ya. Sifatnya apa? Asli. Yaitu nun sukun asli, wujudnya ada. Begitu ya. Dan pelafalannya ada. Adapun tanwin
itu berupa nun sukun tambahan. Makanya tanwin hanya yang terdengar jelas adalah pelafalannya, adapun penulisannya itu tidak ada. Nah, kemudian nun sukun terdapat pada isim, fiil dan harf. Nah, ini mungkin yang sudah belajar bahasa Arab ya. Ini sudah paham, tetapi untuk yang belum bisa dan belum belajar bahasa Arab, tidak apa-apa, ditulis dulu aja, nanti insya Allah akan paham. Nah, karena pemahaman ilmu agama atau pemahaman seseorang terhadap sesuatu, ya, itu tidak dinilai dari ya kapan dia belajar dan kapan dia paham, begitu ya. Tapi bagaimana dia mengikuti proses perjalanan dalam menuntut ilmu. Ya, boleh jadi kita sekarang sudah belajar bahasa Arab, ya, atau belajar ilmu Al-Quran. Tetapi beberapa kaidah yang kita pelajari hari ini baru kita ngeh ya atau kita pahami itu beberapa tahun ke depan. Dan anak pribadi juga ya terkadang yang mengalami hal itu ya mungkin dulu di pondok ya kaidah ini tidak paham misalkan ya. Tapi sekarang oh baru paham begitu. Nah, jadi nggak apa-apa ditulis saja ya. Jadi nun sukun terdapat pada isim, fi'il dan harf. Adapun tanwin hanya terdapat pada isim saja. Nah, kemudian nun sukun terletak di tengah dan akhir kata. Nun sukun terletak di akhir kata. Ya. Contohnya apa? Contohnya apa? Man amana atau minhum. Nah, itu nun sukun semua. Baik, adapun tanwin hanya terletak ya di akhir kata. Kayak tadi kitabun, kitaban, ya, masjidun, masjidan, masjidin hanya di akhir kata. Tanwin tidak ada di awal kata atau di tengah. Tanwin tetap dia di akhir. Kemudian ya, tanwin atau nun sukun, apa? Nun sukun dulu tetap terbaca saat wasal atau waqaf. Tetap terbaca saat waqaf atau wasal. Contohnya di kalimat man amana nun sukun, entah kita wasal, wasal berarti menyambung antara nun sukun dengan hamzah selanjutnya berarti man amana, atau kita waqaf berhenti di nun sukunnya, maka nun sukun tetap terbaca man begitu ya. Adapun kalau tanwin itu hanya terbaca pada saat wasal. Tanwin terbaca hanya saat wasal. Nah, barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Tapi sebelum kita lanjut, kita ulangi. Linnuni intaskun walitanwini. Linnuni bagi nun sukun, ya, walitanwin dan bagi tanwin kita sudah jelaskan perbedaannya. Arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Maka ambillah penjelasanku. Maka di sini kita memiliki kaidah bahwasanya hukum nun sukun dan tanwin, dari nun sukun dan tanwin itu turun di bawahnya ada 4 hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke bait selanjutnya, kita harus ketahui bahwasanya karena ini kaidah ya. Dan ini banyak orang yang apa namanya? Salah kaprah begitu ya. Karena nun sukun, definisi dari nun sukun itu tadi apa? Afwan, definisi dari tanwin. Ada yang ingat? Ingat Ustaz. Iya, silakan disebutkan. Umum. Tanwin adalah apa? Tanwin adalah nun sukun yang hanya terucap namun tidak tertulis. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah, jazakallah khair. Atau secara definisi adalah tanwin adalah nun sukun tambahan. Ya, nun sukun tambahan. Bisa juga tadi apa? Tanwin adalah ya nun sukun tambahan yang hanya terucap dan tidak tertulis. Baik, di sini kita harus pahami ya. Karena definisi dari nun sukun, apa definisi dari tanwin adalah nun sukun tambahan, maka bisa kita simpulkan bahwasanya tanwin juga itu memiliki sifat daripada nun sukun tersendiri ya. Ada ulangi, karena definisi dari tanwin itu adalah nun sukun tambahan, oleh karenanya tanwin juga ya bacaan yang memiliki atau yang berharokat tanwin ya, maka itu harus mempunyai bagian dari sifat yang dimiliki oleh sifat nun, karena
tanwin adalah nun suku tambahan. Taib, sifatnya apa? Maka sifatnya adalah gunnah. Sifatnya adalah gunnah. Karena ya jangan sampai kita baca tanwin tapi gunnahnya nggak ada ya. Gunnahnya nggak ada. Nah, contohnya misalkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ ada kufuwan tanwin fathah. Seharusnya ketika seseorang sudah mengetahui bahwasanya tanwin adalah nun sukun tambahan, maka sama dengan ya ketika dia membaca kalimat yang berharokat tanwin, maka dia harus hadirkan juga sifat gunnah. Yang mana gunnah ini hanya dimiliki oleh nun dan mim. Maka dia harus membaca walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ya. Satu kutukan. Nun gunnah Gunnah pada nun atau pada tanwin ya, itu satu kutukan. Kalimat kufuwan. Tidak boleh orang membaca walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Nah, kalau seperti ini keluar kaidah begitu dan keliru bacaannya. Karena tadi tanwin adalah nun sukun tambahan. Oleh karenanya maka dari itu ya nun sukun juga tanwin juga harus memiliki ya bagian dari gunnah pada huruf nun. Nah, semoga bisa difahami. Baik. فالأول الإظهار قبل أحرفي فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق 6 رتبت فلتعرفي. نعم. فالأول adapun hukum yang pertama adalah izhar ya. Yang pertama adalah izhar. Maksudnya adalah izhar secara bahasa adalah al-wuduh atau al-idah wal bayan, yaitu jelas dan terang. Nah, jelas dan terang. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah adalah mengeluarkan nun sukun dan tanwin dari makhrajnya ya bi ghunnatin qalilatin, dengan gunnah yang kadarnya sedikit begitu ya. Itu apabila ada sesudahnya atau sesudah nun sukun dan tanwin ya, ada huruf-huruf izhar. Apa itu huruf-huruf izhar? Itu dijelaskan di bait selanjutnya. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Nah, Anda ulangi lagi biar lebih jelas. Fal-awwalul izharu qabla ahrufi. Nah, adapun hukum pertama ya adalah izhar. Izhar tadi apa? Secara bahasa jelas atau terang. Secara istilah ya mengeluarkan nun sukun atau tanwin dari makhrajnya ya bi ghunnatin qalilatin, dengan kadar gunnah yang sedikit. Maksudnya tadi untuk apa? Untuk menyempurnakan sifat gunnah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ya, atau minhum an'amta, jangan an'amta an'amta. Ya akhi, ini mana gunnahnya? Mana dengungnya? Harusnya an'amta. Nah, ini betul disebut dengan gunnah dengan izhar. Nun sukun ketemu ain misalkan ya. Tetapi pertanyaannya, nun sukun itu punya sifat gunnah, punya sifat apa? Dengung ya, maka harus disempurnakan. Nah, طيب للحلق ست رتبت فلتعرفي. Yang apabila nun sukun atau tanwin ada sebelum ya sitin rutibat ya, sebelum 6 huruf ya halq, atau sebelum 6 huruf halq yaitu tenggorokan, rutibat yang tersusun ya, fal ta'rifi, maka ketahuilah keenamnya. Masih ini paham ya? Sitin rutibat fal ta'rifi, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu lil halqi, bertemu dengan lil halqi sitin begitu ya, bertemu dengan 6 huruf halq atau 6 huruf yang keluar di tenggorokan, rutibat yang tersusun, fal ta'rifi, maka ketahuilah. Hurufnya apa saja? Hamzun fahaun thumma ainun ha'u. Huruf-huruf halq atau tenggorokan adalah hamzun fahaun, hamzah dan ha. Thumma ainun ha'u, kemudian ain dan ha.
muhmalatani. Ya, muhmalatani maksudnya adalah ya yang tidak atau tanpa titik, begitu ya. Muhmalatani. Maksudnya apa? Muhmalatani. Maksud dari muhmalatani ini kembali ke mana? Kembali ke ain dan ha. Kembali ke ain dan ha. Nah, kenapa di sini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini menegaskan bahwasanya ainun ha'u muhmalatani. Ain dan ha muhmalatan, yang mana kedua huruf ain dan ha ini tidak apa namanya? Tanpa titik ya. Kenapa? Karena dulu ketika penulisan ya atau awal-awal Al-Qur'an turun ya, maka Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan beberapa sahabat untuk menuliskan mushaf. Nah, ini juga yang harus difahami bahwasanya apa namanya? Keliru orang yang mengatakan bahwasanya para sahabat juga itu mengerjakan perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Menuliskan mushaf. Itu adalah perbuatan yang baru dalam agama. Nah, ini bantahan untuk mereka yang berpendapat seperti itu. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu telah memerintahkan kepada beberapa sahabat untuk menulis mushaf. Begitu. Jadi, penulisan mushaf pada zaman Rasulullah SAW itu bukan suatu perkara yang baru dalam agama yang dilakukan oleh para sahabat. Bukan. Tetapi Rasul sendiri SAW itu memerintahkan kepada beberapa sahabat. Salah satunya adalah memerintahkan kepada Zaid bin Thabit, katibul wahyi, untuk menuliskan di pelepah kurma, begitu, di kulit unta, atau di bebatu-batuan. Nah, ketika penulisan Al-Quran, di awal mula penulisan Al-Quran dan awal mula turun Al-Quran, itu huruf-huruf itu tidak ada apa? Tidak ada titik-titiknya. Tidak ada titik-titiknya. Begitu. Kalau sekarang alhamdulillah kita mudah ya. Ghain itu ada titiknya. Kha ada titiknya. Tapi dulu itu tidak ada titiknya. Maka di sini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menegaskan ainun ha muhmalatan. Yang mana ain dan ha ini tidak ada titiknya. Tsumma ghainun kha'u. Kemudian huruf kelima dan keenamnya adalah ghain dan kha. Nah, barakallahu fik. Baik, kita cukupkan sampai sini. Sampai ayat ke-8 bait ke-8 ya. Baik, barakallahu fik. Sampai penjelasan apa namanya? Penjelasan mukadimah sebetulnya. Penjelasan mukadimah untuk hukum izhar. Baik, barakallahu fik. Ya, sebelum kita tutup, ya silakan ada yang mau baca matanya dari ayat 6, bait ke-6 sampai bait ke-10. Nah, barakallahu fik. Silakan. Sebelum kita tutup. Ya, Ustaz. Antum yang tadi baca bukan? Atau beda? Beda. Baik, barakallahu fik. Ya, silakan. Linuni tanwini. Baik, diulangi suaranya terputus, mungkin didekatkan mikrofonnya. Mikrofon handphone. Nah, Linuni in taskun walid tanwini tabiini ahkamil fahud tabiini. huruf zalnya jelas ya. Arba'u ahkamin fakhudh tabiin. Fakhudh, jangan fakhudh tabiin. Fakhudh tabiini zal. Siap. Ana ulangi, Ustaz. Iya, silakan. Linuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabiini fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin ruttibat fal ta'rifi hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. Yarmaluna, mimnya fathah. Mungkin ada beberapa naskah juga yarmalun, kita juga ada jalur apa namanya ke salah seorang syekh juga yarmulun, tapi untuk sekarang ya yarmalun. Nah, barakallahu fik. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما. Barakallahu fik, ahsantum.
Baik, jazakallah khair untuk Akhil Fadil yang sudah membacakan. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan matan lanjutan ya. Berarti melanjutkan bait ke-8 itu di malam hari. Hari ini insya Allah jam 8. Anda harapkan semuanya bisa mengikuti dengan baik ya. Karena sekali lagi ya, kita tidak mau memberikan ijazah sanad ya kepada orang yang tidak berhak ya. Kita mau menyampaikan amanah dari guru-guru kita itu dengan sebaik-baiknya. Maka Anda harapkan untuk siapa saja yang mau mengambil sanad pada akhirnya, itu kehadirannya diperhatikan, ya, bacaan diperhatikan, keikhlasan diperhatikan, pendalaman tentang ilmunya juga diperhatikan. Nah, adapun yang mau mengikuti kajian, maka Masya Allah, selamat datang di majlis-majlis taman-taman surga, karena ketahui bahwasanya majlis ilmu adalah majlis yang ada di taman surga. Rasulullah SAW pernah mengabarkan bahwasanya, ya, jika kalian melewati ya taman dari taman-taman surga, maka duduklah atau hadirilah taman-taman surga. Kemudian ya para sahabat bertanya, taman surga maksudnya apa? Gitu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, taman surga adalah majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis-majlis yang di dalamnya disebutkan ya firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, maka yang mau mengikuti penjelasan matanya saja juga sama, diperhatikan niatnya, keikhlasannya, ya kehadirannya ya untuk bisa mengambil faedah ilmu yang banyak. Atau barakallahu fik. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, silakan ditulis untuk evaluasi. Dan pertanyaan ini ya, ketika nanti ditulis silakan dijawab sendiri. Dijawab sendiri. Kemudian setelah dijawab ya, kemudian setelah dijawab silakan untuk sambil menyebarkan dakwahnya begitu ya, dan faedahnya agar kita ya ana memiliki dapat pahala, antum juga dapat pahala, yaitu menyebarluaskan ilmu, yaitu dengan cara nanti antum ditulis jawabannya dengan rapi, kemudian silakan difoto ya, dan silakan di-share di media sosial antum agar itu menjadi jejak ya dan saksi untuk memberatkan timbangan amalan kita di akhirat kelak. Nah, silakan nanti di-share ya di media sosial, di Instagram boleh. Kalau misalkan di Instagram berarti mungkin bisa di tag juga akun Instagram kita ya untuk menyebarkan luas dakwah. Kemudian di WhatsApp boleh ya, atau dimanapun. Intinya ya kita di akhir kiamat, di hari kiamat kelak kita butuh pahala, betul ya. Nanti orang tua kita, pasangan kita, ya saudara-saudara kita itu sibuk sendiri ya. Maka lebih baik kita sibuk sekarang untuk nanti di akhirat kelak kita memiliki pahala yang banyak. Dan pahala yang banyak dan besar salah satunya adalah menyebarkan ilmu. Maka ini salah satu ikhtiar. Silakan nanti ditulis pertanyaannya dan jawab dan di-share di media sosial. Barakallahu. Baik, pertanyaan pertama. Siapa nama penulis Nazam Tuhfatul Atfal? Siapa nama penulis Nazam Tuhfatul Atfal? Nah, yang kedua, siapa nama guru penulis? Ini untuk soal pertama dan kedua. Yang mau jawab simpel boleh. Ini kan ada siapa nama Nazam, penulis Nazam. Yang mau jawab simpel boleh. Yang mau disertakan dengan beberapa biografinya itu juga boleh. Yang kedua juga sama, siapa nama guru penulis, yaitu guru penulis Nazam, siapa namanya. Mau jawab lengkap boleh, jawab simpel boleh, jawab dengan biografinya juga boleh. Kemudian ketiga, apa saja yang dibahas dalam Nazam? Ya, apa saja yang dibahas ya dalam Nazam? Yang kedua, apa makna Tuhfatul Atfal? Yang keempat ya, apa nama Tuhfatul Atfal? Anda ulangi, yang pertama, siapa nama penulis Nazam Tuhfatul Atfal? Yang kedua, siapa nama guru penulis? Ya, kemudian ketiga, apa saja yang dibahas dalam Nazam? Yang keempat, apa makna dari Tuhfatul Atfal? Ya. Kemudian yang kelima ya. Yang kelima,
jelaskan perbedaan nun sukun dan tanwin. Nah, ini juga sama. Untuk soal kelima, jelaskan perbedaan nun sukun dan tanwin. Ini boleh antum jelaskan dengan simpel, misalkan nun sukun adalah ini, tanwin adalah ini, itu cukup. Tapi kalau mau lebih lagi dengan contohnya misalkan ya, atau yang antum fahami itu silakan. Barakallahu fiik. Ya. Barakallahu fiik, ini sudah ditulis oleh admin. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Ya, sudah cukup. Insyaallah kita akan akhiri. Di sini ada untuk pertanyaan ya. Silakan untuk pertanyaan boleh chat admin ya. Yang ada pertanyaan boleh chat admin atau chat ke nomor anak pribadi boleh. Ya, untuk ikhwan langsung ke ana boleh ya. Kalau ada pertanyaan. Untuk akhwat kalau ada pertanyaan itu ditampung dulu sama admin. Begitu ya. Nah, jangan lupa nanti malam juga silakan ikuti ya pembelajarannya. Barakallahu fiik. Semoga Allah SWT menjadikan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan itu ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT menjadikan kita, keluarga kita yang cinta Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, berada di bawah bimbingan syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana dan sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim. Semoga Allah SWT menjadikan keluarga kita keluarga yang pandai membacakan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an dan mendakwahkan Al-Qur'an. Dan semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita semuanya sehingga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan katsiran. Wa iyyakum.